CEO janda cantik yang semula buta permanen tiba-tiba bisa melihat setelah tukang kebun miskin melakukan ritual ini. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, langit Jakarta terlihat pucat, seolah ikut merasakan sunyi yang melingkupi rumah besar bergaya modern minimalis di ujung kompleks elit tempat Michelle tinggal. Rumah itu luas, indah, bersih, dan terawat. Namun bagi pemiliknya, semua kemewahan itu terasa tak lebih dari tembok kosong yang tak bisa menghibur, tak bisa menyembuhkan apapun. Di dalam kamar utama yang dindingnya dihiasi bingkai foto tanpa kaca, seorang wanita muda duduk di tepi ranjang. Rambutnya yang hitam sebahu tersisir rapi, namun wajahnya tampak datar tanpa ekspresi. Wanita itu adalah Michelle, CEO muda yang selama ini dikenal sempurna dalam dunia bisnis. Cantik, cerdas, berkelas, dan punya perusahaan raksasa yang dikagumi banyak orang. Namun hari ini, seperti 3 tahun terakhir, dunia Michelle tetap gelap. Selamanya gelap. Michelle mengangkat wajahnya perlahan. Matanya terlihat normal dari luar, jernih, indah, namun tak lagi menangkap cahaya. Pandangannya tak tertuju kemanapun, melainkan menembus kekosongan. Tangannya meraba jam kecil di samping tempat tidur, mencari tombol untuk memeriksa waktu melalui suara otomatis. Pukul 6:10 pagi, bunyi suara elektronik itu lembut. Sudah pagi lagi, gumam Michelle nyaris tanpa suara. Ia menarik napas panjang. Baginya, pagi tidak berbeda dengan malam. Tidak ada cahaya matahari yang menyapa matanya. Tidak ada warna, hanya hitam yang sama, dari hari ke hari. Meski begitu, ia tetap bangun seperti biasa, menata diri, dan bersiap menjalani hari sebagai seorang pemimpin perusahaan besar. Tidak ada yang tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil selalu disertai ketakutan halus. Ketakutan tersandung, menabrak, jatuh, atau membiarkan kelemahannya terlihat. Dulu, Michelle adalah wanita yang penuh percaya diri. Kini dia bahkan harus memastikan cara berjalan agar tak membuat orang kasihan. Pintu kamarnya diketuk ringan. "Bu Michelle, saya masuk ya?" Suara itu milik Siska, asistennya. "Masuk," jawab Michelle. Siska melangkah masuk, membawa pakaian kerja yang sudah dipilihkan, blazer abu lembut dengan inner putih. "Ini pakaian untuk ibu hari ini. Saya sesuaikan dengan acara meeting jam 10 nanti." Michelle tersenyum tipis. "Terima kasih, SIS." Siska mendekat, menuntun tangan Michelle agar menyentuh kain blazer itu. Michelle meraba teksturnya pelan, begitulah cara ia melihat pakaian yang akan ia kenakan. "Kainnya halus, saya suka," katanya pelan. Siska tersenyum. "Saya tahu ibu pasti memilih yang itu." Michelle berdiri perlahan. Setelah memastikan keseimbangan, ia meraih tongkat lipatnya. Tongkat itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Benda yang dulu ia benci tapi kini ia terima sebagai satu-satunya penuntun di tengah dunia gelap. Dengan bantuan Siska, Michelle mengenakan pakaian kerjanya. Setiap gerakannya teratur, penuh latihan. Bertahun-tahun ia memaksa diri agar terlihat kuat di depan karyawan maupun tamu perusahaan. Dunia bisnis tidak ramah pada kelemahan, dan ia tahu itu. Setelah bersiap, Michelle berjalan keluar kamar. Bunyi tongkat yang menyentuh lantai mengikuti langkahnya yang anggun namun hati-hati. Rumah yang begitu luas dengan lantai marmer, berkilau tetap terasa asing baginya. Ia hafal tata letaknya. Namun tanpa penglihatan, setiap meter rumah seolah bisa berubah kapan saja. Di ruang makan, sarapan sudah disiapkan. Roti gandum panggang, telur rebus, dan teh hangat. Michelle duduk perlahan, meraba posisi sendok dan piring yang selalu diletakkan dengan pola yang sama agar ia mudah menemukannya. "Terima kasih semuanya," ucapnya pada para asisten yang berada di dapur. Mereka hanya membalas dengan senyum getir, karena tahu majikannya tak bisa melihat ekspresi mereka. Saat menyuapkan makanan, Michelle berhenti sesaat. Ia mendengar burung-burung kecil berkicau di taman belakang. Dulu ia suka duduk dekat jendela besar sambil menikmati pemandangan pagi. Sekarang yang tersisa hanya suara, dan kenangan yang menyakitkan. Ia menarik napas pelan, lalu melepaskannya dengan gemetar. Hari ini,
Sudah 3 tahun ya, bisiknya. Tanggal itu, 3 tahun lalu, adalah hari ketika kecelakaan merenggut penglihatannya dan suaminya. Mobil mereka dihantam kendaraan besar dalam hujan deras. Suaminya meninggal di tempat, sedang Michelle selamat namun kehilangan mata. Bukan kehilangan fisiknya, melainkan saraf-sarafnya mati, membuat matanya benar-benar buta total. Dokter-dokter terbaik sudah berusaha. Semua menyimpulkan hal yang sama. Kerusakannya permanen. Tidak ada harapan untuk bisa melihat kembali. Walau sudah mendengar kalimat itu berkali-kali, hati Michelle masih menolak menerimanya. Siska menghampiri. Bu Michelle, mobil siap ya? Boleh saya bantu berjalan ke depan? Tidak usah. Aku bisa sendiri, jawab Michelle, meski sebenarnya ia takut. Ia berdiri setelah merapikan letak piringnya. Tongkatnya dipukul perlahan ke lantai untuk memastikan arah berjalan. Ia melangkah ke depan pelan namun stabil. Setiap langkah terasa seperti perjuangan, tapi ia terus memaksa diri. Siska mengikuti dari belakang sebatas pengawasan, tak mau membuat Michelle merasa dikasihani. Sesampainya di pintu depan, Michelle berhenti. Ia merasakan semilir angin pagi dan aroma tanah basah dari taman yang baru disiram. "Apa Raka sudah datang?" tanya Michelle pelan. "Sudah, Bu." Dia sedang membersihkan area taman belakang. Michelle mengangguk. Ia belum mengenal Raka secara dekat, hanya tahu pemuda itu adalah tukang kebun baru sejak 2 bulan terakhir. Suaranya ramah, kerjanya rapi, dan ia selalu bicara sopan pada siapapun. Kadang, tanpa alasan yang ia pahami, suara Raka terasa membawa ketenangan. "Baiklah, mari berangkat," ujar Michelle. Siska membantu membuka pintu mobil. Michelle masuk perlahan, lalu meletakkan tongkatnya di samping kursi. Ketika mobil mulai berjalan, Michelle menoleh ke arah jendela. Ia tidak melihat apapun. Namun ia tahu, di luar sana, dunia yang luas dan penuh warna sedang bergerak, tanpa dirinya bisa menikmati keindahannya. "Entah sampai kapan aku harus hidup seperti ini," gumamnya, setengah sedih, setengah putus asa. Mobil melaju membawa Michelle menuju perusahaan, sementara dalam hatinya, ada ruang kosong yang semakin lama semakin sulit ditutupi. Di matanya, dunia telah padam. Namun di luar sana, Tuhan sedang menyiapkan seorang pemuda sederhana bernama Raka, yang kelak akan menjadi cahaya baru di hidupnya, dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Hari itu, Michelle belum tahu apapun. Ia hanya melangkah dalam gelap. Namun takdir sedang bergerak perlahan menuju titik pertemuan yang akan mengubah segalanya. Pagi masih basah oleh embun ketika seorang pemuda bertubuh tegap namun berpakaian sangat sederhana memasuki area belakang rumah besar milik Michelle. Namanya Raka, laki-laki berusia 32 tahun yang bekerja sebagai tukang kebun sejak 2 bulan terakhir. Penampilannya tidak mencolok. Kaos lusuh warna hijau tua, celana panjang yang warnanya sudah memudar karena terlalu sering dicuci, sepatu yang solnya mulai terkelupas. Wajahnya teduh, mata coklat gelapnya selalu tampak penuh perhatian, dan rambutnya yang hitam seringkali jatuh berantakan karena angin pagi. Namun ada sesuatu pada dirinya yang tidak bisa dibaca lewat penampilan. Ada cara ia memandang sekeliling, tenang, fokus, seolah ia selalu memperhatikan detail kecil yang sering diabaikan orang lain. Dan yang paling mencolok, ada kesedihan samar yang selalu terparkir di matanya, meski ia jarang menunjukkan emosi. Raka menurunkan karung kecil berisi alat-alat berkebun dari motornya yang tua. Ia memeriksa gunting tanaman, menyeka tanah dari pegangan cangkul, lalu memulai pekerjaannya di taman belakang rumah Michelle. Taman itu luas, dipenuhi tanaman hias mahal, pohon rindang, dan rumput hijau yang memanjang dari teras hingga sisi kolam. Meski begitu, taman itu tetap terasa seperti taman yang tak pernah punya tuan rumah. Indah, tapi tidak berjiwa. Raka mulai merapikan daun-daun kering. Ia bekerja pelan namun teliti, tidak pernah asal. Daunnya disapu bersih, tanaman dipangkas dengan sudut yang pas, dan bunga-bunga tertentu ia rawat dengan cara yang tidak dilakukan tukang kebun lain. Ia berbicara lembut dengan tanaman itu. Kadang ia berkata pelan, "Kamu kering di ujungnya ya? Besok kita tambah nutrisi, jangan menyerah." Ada sesuatu yang aneh tapi hangat dari caranya memperlakukan tanaman. Seolah tanaman itu makhluk hidup yang bisa mengerti rasa sayang. Raka berdiri sejenak,
menghapus keringat dari dahinya meski pagi belum terasa panas. Di sela-sela suara rintik air taman otomatis, ia mendengar langkah lembut seseorang mendekat. Ia mengenali langkah itu. Suara tongkat yang pelan mengetuk lantai kayu teras. Itu Misel. Raka berdiri tegak, tidak ingin terlihat tidak sopan. "Selamat pagi, Bu Misel." Misel berhenti dekat ujung teras, tepat beberapa meter dari arah suara Raka. Ia memiringkan kepala, berusaha memastikan posisi pemuda itu. Matanya bergerak pelan, meski ia tidak bisa melihat apapun. "Pagi, Raka," jawabnya dengan suara lembut namun hati-hati. Ia selalu berhati-hati dalam berbicara, terutama pada orang baru. Bukan karena sombong, tapi karena ia sering takut salah mengartikan situasi tanpa penglihatan. "Apa ibu ingin duduk di luar?" tanya Raka sopan. "Tidak. Aku hanya ingin merasakan udaranya sebentar." Raka mengangguk, padahal Misel tidak bisa melihat. Ia spontan menjawab, "Udaranya sejuk pagi ini. Anginnya lembut." Misel tersenyum kecil. "Kamu suka bekerja di taman ya?" "Sangat, Bu. Tanaman itu seperti teman yang tidak pernah memaksa apapun dari kita," jawab Raka, mencoba menahan getaran emosinya. Misel mendengarkan kata-kata itu dengan seksama. Ada ketulusan dalam suaranya. Sesuatu yang jarang ia temukan dalam dunia bisnis yang keras dan penuh kepura-puraan. "Teman yang tidak menuntut, kedengarannya menyenangkan," balas Misel pelan. Ada kesunyian singkat sesudahnya, bukan sunyi canggung, tetapi sunyi yang tenang. Raka melanjutkan pekerjaannya, memastikan suara yang ia timbulkan tidak membuat Misel merasa terganggu. Di tengah kesunyian itu, pikiran Misel kembali ke hari-hari ketika matanya masih bisa melihat. Taman itu dulu adalah tempat ia menghabiskan waktu bersama almarhum suaminya. Mereka sering minum teh di gazebo kecil dekat kolam, sambil mendiskusikan rencana masa depan. Sekarang, ia bahkan tidak bisa membayangkan lagi warna hijau, rumput ataupun bentuk bunga-bunga yang dahulu ia pilih satu persatu. Semua hanya tinggal memori. "Raka," Misel memanggil pelan. "Ya, Bu." "Taman ini terlihat bagaimana sekarang? Masih terawat?" Raka tidak ingin menjawab dengan berlebihan. Ia tahu Misel lebih peka terhadap suara bohong dibanding orang biasa. "Taman ini cantik, Bu, tapi terasa kosong." Misel terdiam. Jawaban itu jujur, dan ia menghargainya. "Terima kasih," ucap Misel akhirnya. "Sudah menjaga tempat ini." "Dengan senang hati, Bu." Langkah Siska mendekat. "Bu Misel, waktunya berangkat." Raka mundur beberapa langkah, memberi ruang agar Misel bisa masuk mobil. Ia memperhatikan gerakan perempuan itu, bagaimana ia mengangkat tongkat perlahan, bagaimana ia menghitung langkah dalam hati, bagaimana ia menarik napas panjang sebelum menuruni 2 anak tangga. Ada rasa hormat yang tumbuh dalam diri Raka. Wanita itu kuat dengan cara yang tidak terlihat. Setelah mobil pergi menjauh, keheningan kembali memenuhi taman. Raka duduk di tepi kolam, menatap air yang bergelombang pelan karena angin. Ia menatap bayangannya sendiri di air. Di sana, ia melihat sosok pemuda sederhana yang tampak seperti siapa saja, namun tidak ada yang tahu isi hatinya. 4 tahun lalu, Raka kehilangan ibunya karena komplikasi penyakit yang tidak bisa ditangani rumah sakit besar sekalipun. Ia berkeliling mencari pertolongan, sampai akhirnya bertemu seorang tabib tua di daerah pegunungan. Tabib itu tidak hanya menyembuhkan ibunya untuk sementara, tetapi juga mengajarkan Raka sesuatu. Cara merawat tanaman obat, cara meracik ramuan tradisional, dan cara membaca energi tubuh manusia melalui sentuhan tertentu. Namun Raka datang ke tabib itu terlambat. Ilmu yang ia pelajari tidak bisa menyelamatkan ibunya sampai akhir. Sejak itu, pemuda itu hidup dengan satu beban. Ia bisa membantu orang lain, tetapi tidak bisa menyelamatkan orang yang paling ia cintai. Akhirnya ia bekerja serabutan, menerima pekerjaan apapun. Ketika lowongan tukang kebun di rumah Misel muncul, ia menerimanya tanpa berpikir panjang. Bagi Raka, berkebun membuatnya dekat dengan tanaman obat yang ia pelajari dari masa lalu. Selain itu, entah kenapa, sejak pertama kali mendengar suara Misel dari kejauhan, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan cinta, bukan ketertarikan, sesuatu yang lebih aneh.
Seperti ada beban di hati perempuan itu yang tidak bisa ia jelaskan, tapi ia bisa merasakannya, walau hanya lewat suara langkah dan cara Michelle menarik napas. Raka memejamkan mata sejenak. Ia tidak tahu bahwa hidupnya dan hidup wanita itu akan saling bertaut. Ia hanya menjalani hari seperti biasa. Tapi takdir sedang bergerak. Perlahan. Hening. Hampir tidak terlihat. Sementara itu, Michelle melaju menuju kantor, tidak menyadari bahwa pemuda sederhana yang baru dikenalnya 2 bulan terakhir menyimpan sesuatu yang kelak akan menjadi permulaan dari perubahan besar dalam hidupnya. Perubahan yang tidak pernah ia bayangkan. Angin sore bertiup lembut melalui lorong-lorong sepi di lantai 3 rumah besar milik Michelle. Cahaya matahari yang mulai meredup jatuh melalui jendela-jendela tinggi, menerpa wajah Michelle yang duduk diam di sofa ruang kerja pribadinya. Tangannya meraba pelan permukaan meja di depan, memastikan letak benda-benda tetap sama seperti terakhir ia sentuh. Kegelapan yang menemaninya selama 6 tahun terakhir, membuatnya mengandalkan ingatan dan ketelitian yang ekstrim. Sedikit saja ada barang yang bergeser, ia bisa panik dan kehilangan orientasi. Hari itu, kepalanya terasa lebih berat dari biasanya. Pita rambut yang ia kenakan sejak pagi mulai mengencang di kepala. Ia menyentuhnya perlahan, mencoba merilekskan diri, namun pikiran yang terus bergulir membuat dadanya terasa sesak. Ia teringat kejadian waktu makan siang. Tadi siang asisten barunya, Julia, tanpa sengaja menaruh gelas lebih ke kanan dari letak biasanya. Michelle meraba-raba meja sambil tersenyum kaku, berharap Julia tidak menyadari betapa ia sedang mencoba menyembunyikan rasa frustrasinya. Kanan, kiri, ketemu, gumam Michelle saat jarinya akhirnya menyentuh gelas. Namun begitu Julia keluar ruangan, Michelle merosot lemas di kursi, menahan tangis yang sudah lama ditahannya. Ia lelah menjadi sosok sempurna yang tak boleh terlihat rapuh. Seorang CEO, apalagi janda muda yang dikenal publik, tidak boleh terlihat goyah. Tapi kadang ia ingin sekali mengakui pada dunia, bahwa ia hanyalah manusia yang lelah berjalan dalam gelap. Sore itu ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri ketika tiba-tiba. Tok, tok, ketukan pelan itu terdengar jelas. Ia langsung menegakkan tubuh, merapikan rambut, dan menghapus sisa-sisa kesedihan di wajahnya, meski ia tahu orang lain tak bisa melihat jelas emosi dari matanya yang pucat. Masuk, ucapnya dengan intonasi tegas khas pemimpin. Pintu terbuka perlahan. Aroma tanah basah dan rerumputan segera memenuhi ruangan. Aroma yang tak asing, tapi tidak pernah masuk ke ruangannya sebelumnya. Maaf, Bu Michelle, saya mengganggu." Suara berat penuh kerendahan hati itu muncul. Michelle mengernyit pelan. "Siapa?" tanyanya. "Saya, Raka, Bu. Tukang kebun." Nama itu membuat Michelle terdiam sejenak. Ia belum pernah berbicara langsung dengannya. Meski sudah mendengar dari Julia bahwa ia sedang mempekerjakan seseorang baru untuk merawat taman belakang. Raka tetap berdiri di ambang pintu, tak berani melangkah masuk sebelum dipersilakan. Pakaian yang ia kenakan masih basah oleh sisa air tanaman, dan sepatu botnya berdebu. Dia tahu tempatnya ada di luar rumah megah ini, di bawah matahari, di antara tanah dan akar tumbuhan, bukan di ruang kerja CEO yang karismatik. "Kenapa ada di sini?" tanya Michelle. "Ada bunga anggrek milik ibu yang tampaknya kena jamur. Saya hanya ingin bilang kalau saya sudah bersihkan dan pindahkan potnya ke tempat yang lebih kering," jawab Raka hati-hati. "Oh." Michelle terdiam sejenak. "Baik, terima kasih." Raka mengangguk, hendak mundur pergi. Namun sebelum ia sempat menutup pintu, Michelle berkata, "Tunggu." Langkah Raka terhenti. Michelle menarik napas. "Apa? Kau sedang memandangi saya sekarang?" Raka bingung, tidak menyangka pertanyaan itu keluar. "Saya? Iya, Bu." "Mata saya? Bagaimana menurutmu?" Keheningan menyapu ruangan. Raka bahkan menahan napas. "Saya tidak tahu harus menjawab apa," balasnya jujur. Michelle tersenyum tipis. "Jujurlah. Orang lain pasti mengira saya tidak peduli. Tapi kenyataannya, saya ingin tahu." Raka memejamkan mata sejenak sebelum menjawab. Mata ibu cantik. Tapi, seperti mata orang yang pernah menangis terlalu lama. Bukan karena lemah, tapi karena menahan sesuatu terlalu berat sendirian. Kalimat itu menyelinap ke dada Michelle,
seperti sebuah kebenaran yang sulit ia sangkal. Bukan pujian kosong. Bukan kasihan. Hanya kejujuran. Michelle menggigit bibir bawahnya, menahan getaran emosi. Sudah lama tidak ada yang berbicara seperti itu, bisiknya. Raka menggenggam topinya erat-erat. Maaf kalau saya menyinggung. Tidak, potong Michelle cepat. Kau tidak menyinggung. Ini pertama kalinya seseorang melihat dirinya bukan sebagai CEO, bukan sebagai janda kaya, bukan sebagai wanita buta yang perlu dilindungi, tapi sebagai manusia. Itu membuat Michelle semakin bingung pada dirinya sendiri. Raka, ucapnya lagi. Ya, Bu. Bagaimana? Bagaimana kau bisa tahu kalau anggrek itu sedang sakit? Dari suara? Dari baunya? Atau kau hanya menebak-nebak? Raka tersenyum samar. Kalau soal tanaman, saya tidak pernah menebak. Saya dengarkan mereka. Michelle mengerutkan kening. Mendengarkan? Setiap tanaman punya respon berbeda. Daun yang menurun, bunyi batang saat disentuh, aroma yang berubah saat jamur menyerang. Saya belajar dari ayah saya dulu. Jawaban sederhana itu membuat Michelle, yang terbiasa dengan jawaban teknis dan akademis, tertegun. Ada sesuatu yang menenangkan dalam cara Raka berbicara. Tidak dipoles. Tidak dibuat-buat. Tanpa ia sadari, sejak tadi ia mendengarkan suara Raka seolah itu satu-satunya cahaya di ruangan gelap itu. Kalau begitu, ujar Michelle pelan, bantulah aku. Raka terdiam, tak mengerti. Michelle meremas jemarinya sendiri. Aku tidak ingin hidup selamanya seperti ini. Semua dokter bilang kemungkinannya kecil, tapi aku ingin mencoba lagi. Suara Michelle bergetar. Raka mendengarnya, jelas. Kalau menurutmu tanaman bisa sembuh karena diperlakukan dengan benar, apa manusia juga bisa begitu? Raka terkejut. Ia tidak menyangka pertanyaan itu. Ibu. Aku tahu aku CEO. Suara Michelle meninggi sedikit. Aku tahu aku seharusnya kuat. Tapi aku tidak ingin terus begini. Raka menunduk dalam. Ada sesuatu di dalam dirinya yang tersentuh, lebih dalam daripada yang bisa ia jelaskan. Ibu Michelle, katanya lirih. Kalau ibu percaya, saya mungkin bisa membantu. Michelle tidak bergerak. Tidak bernapas. Dunia terasa berhenti sesaat. Apa maksudmu? Tanyanya perlahan. Raka menelan ludah. Meski ia bicara dengan hati-hati, ada keyakinan dalam suaranya. Ayah saya dulu seorang dukun pengobatan tradisional, sebelum ia meninggal. Dia mengajarkan saya satu ritual. Bukan sihir, bukan mistis, hanya cara menyelaraskan energi tubuh, suara alam, dan titik saraf yang sering terlupakan oleh dokter modern. Michelle tercekat. Tenggorokannya terasa sempit. Ritual? Dirinya yang buta saja terdengar mustahil bisa disembuhkan. Namun, mengapa dadanya tiba-tiba terasa hangat saat mendengar suara Raka? Seolah ada sesuatu dari lelaki itu, yang bahkan belum ia lihat wajahnya, yang menembus batas gelap yang selama 6 tahun mengurung dirinya. Jika ibu mengizinkan, lanjut Raka dengan suara sangat lembut, saya akan mencoba. Ruangan kembali hening. Sangat hening. Hingga akhirnya, dengan suara yang nyaris tak terdengar, Michelle bertanya, Raka, jika suatu hari mata ini bisa melihat lagi, hal pertama apa yang ingin kau perlihatkan padaku? Raka tersenyum kecil. Langit. Kenapa langit? Karena, Raka menatap Michelle yang tak bisa melihat tatapannya. Langit itu luas. Dan orang yang hidup dalam gelap terlalu lama, pantas melihat sesuatu yang luas. Michelle menutup mata, menahan air mata yang akhirnya jatuh. Untuk pertama kalinya sejak ia buta, ia merasa ada seseorang yang benar-benar melihatnya. Pagi itu rumah besar milik Michelle terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan deru AC dan langkah para asisten pun terdengar jauh, seakan seluruh dunia menahan napas menunggu sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Michelle duduk di ruang tengah dekat jendela besar yang menghadap taman belakang. Kursi itu sengaja dipilihnya, karena dari sanalah ia bisa merasakan hembusan angin dan aroma tanah basah lebih jelas. Ia mengenakan gaun rumah berwarna biru lembut. Rambutnya dibiarkan terurai, tidak seketat biasanya. Ada ketegangan yang bersembunyi di balik wajah tenangnya. Ia tak pernah memulai harinya dengan gugup. Tapi hari ini, berbeda.
Dalam hatinya ia berulang kali bertanya, benarkah ini ide yang baik? Ritual? Pengobatan non-medis? Terdengar tidak masuk akal untuk seseorang seperti ia, seorang CEO yang rasional dan berpendidikan tinggi. Namun suara Raka semalam, kejujurannya, membuat ia ingin percaya. Tok, tok, ketukan lembut itu lagi, ketukan yang mulai diingat Misel hanya milik satu orang. Masuk, ucap Misel. Pintu terbuka. Langkah kaki perlahan masuk, tidak memaksa, tidak tergesa. Hanya langkah seseorang yang tahu posisinya, tapi tetap menghormati ruang orang lain. Selamat pagi, Bu Misel, sapa Raka. Misel mengangguk pelan. Selamat pagi, Raka. Kau datang lebih awal. Ya, Bu. Saya sengaja. Ritual ini lebih baik dimulai saat udara masih bersih, saat tanaman belum terpapar panas matahari. Misel mengernyit sedikit. Udara bersih? Benar. Alam punya ritme, Bu. Dan tubuh manusia, meskipun kita lupa, ikut bergerak dengan ritme itu. Ada sesuatu yang berbeda dari suara Raka hari itu. Ada ketenangan yang tampak lebih kuat, lebih yakin. Mungkin karena ia akan melakukan sesuatu yang diwariskan ayahnya. Sesuatu yang selama ini ia simpan, karena tidak ada yang pernah percaya. Raka meletakkan bungkusan kecil di meja. Suara kainnya berdesis lembut. Apa itu? Tanya Misel. Beberapa bunga kering, akar herbal, dan minyak dari tanaman tertentu. Tidak berbahaya, Ibu. Semua alami. Ia berhenti sejenak. Dan, lonceng kecil. Lonceng? Raka menggenggam sesuatu yang kecil, terdengar bunyi kling yang sangat halus. Iya, ayah saya bilang suara bisa menggetarkan saraf tertentu. Sama seperti bagaimana musik bisa membuat manusia menangis atau tenang. Misel menyandarkan tubuhnya pelan. Baik, lakukan yang perlu kau lakukan. Tapi, jelaskan setiap langkahnya. Tentu, Bu. Raka mendekat, namun berhenti pada jarak 1 meter, menunggu izin sebelum mendekat lebih jauh. Ada sopan santun yang membuat Misel merasa dihormati, bukan dikasihani. Bolehkah saya memegang tangan Ibu? Tanya Raka lirih. Pertanyaan sederhana itu membuat jantung Misel menghentak tak karuan. Ia sudah 6 tahun buta. Sudah 6 tahun pula tak ada lelaki yang menyentuhnya dengan rasa hormat tanpa maksud lain. Silakan, jawabnya akhirnya. Raka berlutut di depannya. Tangan kasar penuh bekas kerja keras itu perlahan, sangat perlahan, menyentuh jemari Misel. Sentuhan itu membuat Misel tersentak sedikit. Raka tidak menekan, tidak menarik, hanya menunggu Misel membiasakan diri. Saya akan mulai dengan memeriksa syaraf tangan dan bahu Ibu. Ini bukan bagian dari ritual, tapi untuk menilai tensi tubuh. Ayah saya selalu bilang, tubuh manusia bercerita. Silakan, ucap Misel, kini lebih tenang. Jemari Raka menyusuri pergelangan tangan Misel, lalu naik ke lengan bawah. Gerakannya sangat hati-hati, seakan menyentuh sesuatu yang rapuh namun berharga. Misel bisa merasakan telapak tangan Raka hangat, berbeda dengan dinginnya ruangan. Tubuh Ibu tegang, gumam Raka. Misel tertawa kecil, getir. Aku selalu tegang. Bukan. Ini, tegang karena menahan sesuatu. Seperti seseorang yang terlalu sering gemetar, tapi memaksa tubuhnya diam. Misel terdiam. Kalimat itu menembus ke bagian dirinya yang bahkan ia sendiri jarang akui. Setelah memeriksa tensi tubuh, Raka mengeluarkan mangkuk kecil berisi air hangat yang aromanya segar. Ia mengoleskan sedikit minyak herbal ke jari-jarinya. Aku akan menyentuh bagian sekitar mata Ibu untuk memeriksa respon saraf. Tidak akan menyakitkan, ujar Raka. Misel menegang. Wajahnya adalah bagian paling rapuh dari hidupnya, terutama mata itu, yang baginya adalah simbol luka dan kehilangan. Namun ia mengangguk kecil. Lakukan. Raka mengangkat tangannya, mendekatkannya ke wajah Misel perlahan, seakan ingin memastikan perempuan itu tidak merasa terancam. Saat jari-jari kasar itu menyentuh pelipisnya, Misel merasakan hangat yang aneh. Hangat yang membuat tengkuknya bergetar halus. Sentuhan Raka sama sekali tidak seperti sentuhan dokter. Tidak terburu-buru. Tidak mekanis.
tidak membuatnya merasa seperti objek penderita. "Syaf, saraf di sini masih merespons," kata Raka pelan. "Tidak mati total seperti diagnosis dokter." Misel tersentak. "Apa maksudmu?" Suaranya bahkan bergetar. "Saraf yang mati tidak akan kembali merespons panas dan tekanan sekecil ini. Tapi ibu, tadi merespons." "Bagaimana kau tahu aku merespons?" Tangan ibu gemetar sedikit sekali, tapi terasa. Misel membeku. Ia tidak sadar. "Jadi, masih ada kemungkinan?" bisik Misel, suaranya nyaris hilang. Raka tidak menjawab cepat. Ia ingin jujur. "Ada kemungkinan. Tapi kita perlu ulang beberapa hari." Air mata yang sudah lama tertahan akhirnya turun dari sudut mata Misel. Namun ia cepat mengusapnya sebelum jatuh. "Raka?" Ia memanggil dengan suara yang kini jauh lebih pelan. "Apa yang membuatmu yakin bahwa mataku bisa sembuh?" Raka menarik napas panjang. Dan jawabannya membuat dada Misel serasa ditembus oleh sesuatu yang hangat. "Karena saya mendengar cara ibu bernapas saat ibu berharap," ucapnya lirih. Misel menahan napas. Orang yang benar-benar menyerah tidak bernapas sepelan itu. Tidak sehalus itu. Orang yang menyerah biasanya bernapas pendek dan berat, seperti memaksakan tubuh untuk bertahan. "Tapi ibu..." Raka menyentuh punggung tangan Misel dengan lembut. Ibu bernapas seperti seseorang yang masih ingin melihat sesuatu. Misel menutup wajahnya dengan tangan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia menangis tanpa rasa malu. Dan Raka hanya diam, membiarkan perempuan itu meruntuhkan tembok yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Setelah Misel menenangkan dirinya, Raka mengambil lonceng kecil. "Saya akan mulai ritual inti. Ini lebih pada penyelarasan energi. Ibu cukup duduk tenang." "Baik." Tiba-tiba lonceng kecil itu berbunyi. Kling, kling. Namun bunyinya bukan seperti lonceng biasa. Ada getaran halus yang seakan menyentuh titik tertentu di dahi dan tengkuk Misel. Jantungnya berdetak cepat, tapi bukan karena takut. Raka mulai melantunkan sesuatu. Bukan mantra. Bukan doa asing. Hanya gumaman lembut yang ritmenya konsisten, seperti alunan alam. Suara itu, dicampur bunyi lonceng, aroma herbal, dan hangatnya tangan Raka, menciptakan sensasi baru di tubuh Misel. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Hening. Tenang. Namun, hidup. Saat ritual hampir selesai, terjadi sesuatu yang membuat Raka terkejut. Dan Misel lebih terkejut lagi. Perempuan itu tiba-tiba mengerjap. Sangat perlahan. Dengan napas yang tercengal. "Raka," suaranya pecah. "Aku melihat cahaya." Raka membeku. "Apa maksud ibu?" Suaranya serak. Misel menyentuh mata sendiri, terisak. "Aku melihat cahaya putih. Samar, hanya sedikit, tapi aku melihatnya." Raka menunduk, menutup mulut dengan tangannya sendiri, takut suaranya akan pecah jika ia bicara. Ia tidak pernah menyangka. Ritual pertama saja sudah membuat Misel merasakan sesuatu. Sesuatu yang tak pernah terjadi selama 6 tahun. "Aku benar-benar melihatnya." Misel menangis, memeluk dirinya sendiri. "Raka, apa yang kau lakukan padaku?" Raka menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan ketulusan penuh. "Saya tidak melakukan apa-apa, Bu Misel." Ia menatap perempuan itu dengan mata bergetar. Itu adalah harapan ibu sendiri yang akhirnya menemukan jalannya. Dan Misel, untuk pertama kalinya sejak hidup dalam gelap, merasa bahwa harapan benar-benar hidup kembali. Malam hari setelah ritual pertama menjadi malam yang paling panjang dalam 6 tahun hidup Misel sebagai seorang tunanetra. Bukan karena ia sulit tidur, melainkan karena rasa haru dan ketakutan yang bercampur menjadi satu dalam relung hatinya. Ia melihat cahaya tadi. Samar, bergetar, tidak jelas bentuknya, namun itu tetap cahaya. Sebelumnya, dunianya hanyalah hitam pekat. Tidak ada abu-abu, tidak ada titik terang, tidak ada persepsi arah cahaya. Gelap total. Namun kini, ada sesuatu. Dan itu membuat Misel tersadar akan sesuatu yang lebih menakutkan daripada kegelapan, harapan. Harapan adalah hal yang paling ia hindari.
Karena jika harapan patah, rasanya jauh lebih sakit daripada hidup dalam gelap selamanya. Di ruang tamu besar yang diterangi lampu temaram, Michelle duduk di sofa panjang. Tangannya bergetar halus saat menyentuh sisi wajahnya, seolah memastikan bahwa kejadian siang tadi bukan mimpi. Ia masih bisa merasakan sisa hangat dari sentuhan Raka di pelipisnya. Sentuhan yang lembut namun tegas. Sentuhan yang seperti mengatakan, "Aku tidak akan menyakitimu." Ia menarik napas panjang. "Haruskah aku percaya?" bisiknya pada dirinya sendiri. Di saat itu, suara langkah kaki pelan datang dari arah taman belakang. Langkah yang tidak tergesa, tapi juga tidak malas. Langkah yang sudah ia kenali. Raka. Ia muncul di pintu dengan pakaian kerjanya yang sudah jelas terkena tanah dan dedaunan. Tampak sedikit lelah, namun tetap sopan. "Maaf mengganggu, Bu. Saya biasanya cek taman sebelum istirahat," ucap Raka sambil tersenyum kecil. Michelle mengerutkan dahi, lalu mengalihkan wajahnya ke arah suara itu. "Kau belum pulang?" "Saya tinggal di paviliun kecil dekat gudang, Bu. Biasanya jarang orang tahu, tapi, ya, saya memang tinggal di sini." Michelle terkejut. Selama ini ia pikir Raka pulang pergi. "Berarti, kau selama ini selalu ada di sekitar rumah ini?" "Ya." Raka menunduk hormat. "Untuk berjaga kalau ada hal darurat. Tanaman, kolam, atau apapun yang perlu cepat ditangani." Michelle tidak tahu kenapa, tapi penjelasan itu membuat dadanya terasa hangat, sekaligus aman. "Bu Michelle," Raka membuka suara lagi, sedikit ragu. "Bolehkah saya bertanya, apa yang ibu rasakan setelah ritual tadi?" Keheningan menggantung beberapa detik sebelum Michelle menjawab. "Aku melihat suatu bentuk cahaya." Raka langsung menundukkan kepala, menahan luapan emosi yang hampir pecah. Ia jelas terharu, tetapi tidak ingin terlihat berlebihan. "Alhamdulillah," bisiknya lirih. Berarti sarafnya merespons. Michelle tersenyum kecil, walau matanya memerah. "Jangan membuatku berharap terlalu tinggi, Raka. Aku takut." Raka mendekat 2 langkah, tapi berhenti lagi karena tak ingin menyalahi batas. "Takut? Apa?" tanyanya dengan suara nyaris berbisik. "Takut? Jika aku terlalu percaya lalu semuanya hilang," jawab Michelle. Raka menatapnya, meski Michelle tak bisa melihat tatapan itu. "Kalau begitu," ucap Raka, "biar saya yang percaya untuk kita berdua." Michelle tercekat. Sesaat, dunia terasa berhenti. "Apa maksudmu?" "Saya percaya ibu bisa sembuh," jawab Raka mantap. "Jika ibu belum berani berharap, tak apa. Izinkan saya yang memegang harapan itu sampai ibu siap." Kata-kata itu langsung menghantam dada Michelle. 6 tahun. 6 tahun tidak ada seorang pun. Dokter, keluarga, bahkan dirinya sendiri, yang berani berkata seperti itu. Michelle menggigit bibirnya, menahan air mata yang nyaris jatuh lagi. "Raka." Raka segera menegakkan tubuh, takut membuat Michelle merasa terpojok. "Maaf jika kata-kata saya berlebihan, Bu. Saya hanya ingin ibu tahu, bahwa apa yang terjadi hari ini bukan kebetulan." Michelle mengusap sudut matanya. Ia mencoba mengontrol suaranya. "Tidak. Kau tidak salah. Aku hanya belum pernah mendengar seseorang berkata seperti itu padaku." Suasana hening, tapi hening yang menenangkan. Raka mengambil napas, lalu melanjutkan, "Besok kita bisa lanjutkan ritualnya. Tapi ibu harus istirahat dulu." Michelle menoleh. "Raka." "Ya, Bu?" "Aku ingin tahu satu hal." Ia ragu sejenak. "Ritual tadi, apa itu benar-benar murni pengobatan tradisional? Atau ada sesuatu yang kau sembunyikan?" Raka terlihat terkejut, tapi bukan karena ia bersalah. Lebih kepada, ia tidak menyangka Michelle bisa merasakan hal itu. "Tentu pengobatan tradisional," jawabnya pelan. "Tapi bukan asal. Ayah saya dulu bukan sekadar dukun kampung. Ia belajar dari tabib senior yang memadukan pengetahuan saraf dengan metode alami." Michelle mengangguk perlahan. "Dan kau mempelajarinya?" "Ya, ayah ingin saya mewarisinya. Tapi saya tidak pernah gunakan sembarangan. Dan..." Raka menelan ludah.
Saya tidak menyangka bisa menggunakannya untuk seseorang seperti ibu. Misel tertawa kecil. Seseorang seperti aku itu, bagaimana? Raka menjadi gugup. Ah, maksud saya, ibu kan, orang penting, kaya, berpengaruh. Dan buta, potong Misel. Raka segera menggeleng kuat. Tidak, tidak begitu. Ia menarik napas. Saya hanya takut ibu merasa saya lancang. Misel terdiam. Perlahan, ia mengulurkan tangannya ke arah suara Raka. Raka otomatis refleks mendekat, lalu jemari Misel menyentuh punggung tangannya. Jika kau lancang, ucap Misel lembut, aku tidak akan mengizinkanmu menyentuh wajahku tadi. Raka membeku. Wajahnya memanas. Sesuatu yang halus, namun sangat kuat, mulai berkembang di antara mereka. Bukan cinta yang langsung meledak, tapi rasa percaya yang muncul dari tempat yang paling tidak terduga. Raka tidak pernah meminta apapun. Dan Misel tidak pernah memberi kepercayaan kepada siapapun sejak ia kehilangan penglihatannya. Namun di malam itu, mereka sama-sama tahu bahwa hidup mereka telah berubah perlahan. Baiklah, ucap Raka akhirnya. Besok pagi saya akan mulai lebih awal. Kalau ibu izinkan, saya ingin memeriksa respons mata ibu saat matahari pertama terbit. Misel tersenyum tipis. Silakan. Raka menunduk, lalu mundur perlahan. Selamat malam, Bu Misel. Selamat malam, Raka. Raka berbalik, berjalan menuju pintu taman. Tapi sebelum ia benar-benar keluar, Misel memanggil, pelan namun jelas. Raka. Pemuda itu menoleh. Terima kasih untuk cahaya hari ini. Raka tersenyum. Senyum yang tulus, lembut, namun penuh getaran. Sama-sama, Bu. Dan, semoga besok cahayanya lebih besar. Pintu tertutup. Misel memeluk dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, ia menunggu esok hari dengan harapan. Hujan turun tipis sore itu, menampar kaca jendela rumah Bu Ratri seperti mengetuk-ngetuk tanda bahaya. Keheningan rumah yang biasanya penuh aroma kayu manis kini, digantikan hawa tegang yang menusuk dada. Aisyah baru saja selesai merapikan peralatan ramuan ketika langkah kaki seseorang terdengar terburu-buru memasuki halaman. Brak, pintu rumah terbuka keras. Sinta, salah satu ibu-ibu di kampung itu, masuk dengan napas memburu. Aisyah. Mbak Ratri, kalian sudah dengar? Orang-orang di luar ribut semua. Aisyah menoleh cepat. Ada apa, Mbak? Sinta menatap Aisyah dengan mata melebar cemas. Ada yang bilang kalau Aisyah sengaja nyakitin Putri Ayunda dengan ramuan itu. Tubuh Aisyah seakan dipaku di tempat. Apa? Suaranya hampir tak keluar. Sinta mengangguk cepat, wajahnya kacau. Ada yang nyebarin kabar kalau ramuanmu itu bukan penyembuh, tapi perusak. Katanya, kamu mau balas dendam sama keluarga Ayunda karena dia anak orang kaya, sedangkan kamu cuma. Berhenti. Bu Ratri membentak dengan suara yang jarang sekali keluar darinya. Emosinya meledak begitu saja. Siapa yang berani bilang begitu? Sinta menelan ludah. Katanya, sumbernya dari Bima. Nama itu membuat ruangan langsung terasa lebih gelap. Bima, pemuda kampung yang sejak lama menaruh iri terhadap kedekatan Aisyah dengan Bu Ratri. Ia pernah ingin belajar meramu tapi menyerah karena tidak sabar. Beberapa kali ia terlihat mengintai ketika orang-orang datang ke rumah Ratri untuk meminta obat. Aisyah merasakan sesak menjalar dari dada ke tenggorokan. Aku belum pernah menyentuh Ayunda sama sekali. Baru besok kita akan mulai mengobatinya. Justru itu, yah. Sinta menatapnya penuh iba. Mereka bilang, kamu takut ketahuan kalau ramuan itu berbahaya, makanya kamu menunda. Aisyah menutup mulutnya. Tangannya gemetar. Fitnah itu, jika dibiarkan, akan bukan hanya menghancurkan dirinya, tapi juga Bu Ratri dan kepercayaan seluruh warga. Bu Ratri berdiri tegap, wajahnya keras namun sorot matanya menyembunyikan kekecewaan yang dalam. Ini sudah lewat batas. Kita harus pergi ke rumah kepala desa sekarang juga. Aku ikut, ujar Aisyah, suaranya pelan namun kukuh. Ketika mereka keluar rumah,
Mereka mendapati kerumunan warga sudah memenuhi depan halaman. Bisik-bisik itu menusuk telinga Aisyah lebih tajam dari pisau. Itu dia Aisyahnya. Masa gadis seperti dia bisa bikin ramuan berbahaya? Ya bisa saja, yang miskin-miskin itu suka dengki. Aisyah menggigit bibir, menahan air mata. Ingin rasanya berteriak bahwa mereka salah, tapi napasnya terasa terkurung di dada. Di tengah kerumunan, berdiri Bima, bersedekap dan tersenyum tipis. Pandangannya mengandung kemenangan kecil yang sangat menusuk. "Kamu puas, Bim?" Suara Bu Ratri rendah tapi bergetar marah. Bima mengangkat alis. "Saya cuma bilang apa yang saya dengar, Bu. Lagian, bukannya mencurigakan? Aisyah tiba-tiba diundang keluarga kaya begitu. Siapa tahu dia punya niat lain." Aisyah merasakan kepalanya memanas. "Aku tak pernah." "Tentu kamu tak pernah aku katakan," teriak Bima, memotong kasar. "Tapi siapa yang bisa jamin ramuanmu itu aman? Kamu bahkan bukan ahli beneran. Kamu cuma anak pung." "Diam." Ayunda tiba-tiba muncul dari belakang warga, ditemani ibunya. Tubuhnya masih lemah, wajahnya pucat, namun sorot matanya tajam menusuk Bima. Semua orang terdiam. "Ramuan apa yang kamu bicarakan? Aisyah bahkan belum mengobati aku," kata Ayunda, napasnya tersengal. Ibu Ayunda menatap warga yang mulai gelisah. "Kami datang justru untuk memohon agar Aisyah segera mengobati anak saya. Bukan sebaliknya." Desiran bisik-bisik berubah, seperti angin yang berubah arah. Bima memucat, tapi senyumnya kembali terangkat tipis. "Ya, siapa tahu semua ini cuma kebetulan. Ada yang ingin menyakiti kami," kata Ayunda lirih, suara seraknya terdengar patah. "Tapi aku tahu itu bukan Aisyah." Aisyah menunduk, matanya berair. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, seorang ibu tiba-tiba berteriak dari belakang kerumunan. Tapi Bima bilang dia lihat Aisyah membawa botol ramuan kecil dari pohon larangan. Keributan kembali pecah. Aisyah mengangkat wajah, syok. "Itu bohong. Aku tidak pernah." "Sudah cukup." Kepala desa muncul, menepikkan warga. Sorot matanya serius. "Besok pagi kita akan adakan musyawarah. Semua harus datang, termasuk Bima. Fitnah tidak boleh dibiarkan." Aisyah hampir kehilangan keseimbangan. "Besok. Semua akan diputuskan besok." Bima tersenyum penuh tantangan, seolah ia yakin Aisyah akan kalah. Bu Ratri memegang pundak Aisyah erat-erat. "Kita akan bongkar semua. Jangan takut." Tapi saat Aisyah melihat Bima yang menatapnya bagai bayangan gelap, perasaannya mengatakan, besok bukan hanya tentang kebenaran. Besok akan menjadi hari yang menentukan hidupnya. Malam itu langit tampak lebih gelap dari biasanya, seperti sedang menyimpan rahasia yang tak ingin dibagi. Aisyah duduk di beranda rumah Bu Ratri, memeluk kedua lututnya. Suara jangkrik terdengar samar-samar, namun tidak cukup untuk menenangkan pikirannya. Besok musyawarah. Besok seluruh desa akan menilai apakah ia pendosa atau korban. Bu Ratri keluar membawa secangkir teh hangat. "Minum dulu, yah. Jangan biarkan pikiran buruk merusak tenagamu." Aisyah menerima cangkir itu, tapi tangannya gemetar. "Bu, kalau mereka tidak percaya, kalau Bima berhasil memutarbalikkan semuanya, tak ada kebohongan yang bisa berdiri lama, Nak." Suara Bu Ratri lembut, namun mengandung ketegasan yang selalu membuat Aisyah merasa aman. "Selama kita pegang kebenaran, kita tidak sendiri." Aisyah mengangguk, meski hatinya belum sepenuhnya tenang. Di luar rumah, ada seseorang yang mengintai dari balik pohon mangga tua. Bima. Ia menatap rumah Bu Ratri dengan mata menyala penuh dendam tercampur ironi. Tangannya mengepal. "Lihat saja," bisiknya. "Besok, kalian bukan cuma hilang kepercayaan. Kalian akan hancur." Ia memandang ke arah jalan yang mengarah ke rumah kepala desa, lalu berjalan pergi dengan langkah cepat. Namun ia tidak sadar, ada sosok lain yang memperhatikan kepergiannya dengan mata khawatir. Sosok itu adalah Rudi, pemuda kampung yang sering membantu mengangkut air dari sumur dan diam-diam menyukai Aisyah sejak lama. Ia menyipitkan mata. "Apa yang kamu rencanakan, Bim?"
Sementara itu, Aisyah kembali masuk ke kamarnya dan mencoba memejamkan mata. Namun setiap kali ia mencoba tidur, wajah-wajah warga yang mencibirnya muncul kembali. Ucapan mereka berkumandang keras dalam kepalanya. Miskin itu suka dengki. Siapa yang tahu niatnya apa? Ramuan itu berbahaya. Ia menggigit bibir hingga nyaris berdarah. Aku tidak salah, bisiknya berulang-ulang, namun suara itu terdengar sangat rapuh. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan pelan di jendela membuat Aisyah tersentak. Aisyah, bisikan itu kecil namun jelas. Aisyah bangkit, jantungnya berdetak kencang. Ia perlahan mendekati jendela. Ketika dibuka, ia terkejut melihat Rudi berdiri di luar, wajahnya cemas. Rudi, malam-malam begini, kenapa? Aku harus bicara. Rudi menoleh ke kiri kanan, memastikan tidak ada yang melihat. Boleh aku masuk? Aisyah membuka pintu samping dengan cepat. Rudi masuk dan berdiri dekat pintu, suaranya ditekan rendah. Aku lihat Bima keluar dari balai desa tadi. Dia bawa sesuatu, kayak amplop. Lalu dia ketemu seseorang, tapi aku nggak lihat jelas. Aisyah mengerutkan kening. Apa maksudmu? Aku rasa, dia mau bawa bukti palsu besok. Sesuatu yang bisa bikin kamu terlihat bersalah. Aisyah terbelalak. Tubuhnya terasa dingin. Rudi menggenggam kedua tangannya. Aku nggak mau kamu dituduh macam-macam. Kamu harus hati-hati, yah. Aisyah menunduk, merasakan air mata menggenang. Terima kasih, Rudi, tapi aku takut. Semuanya akan baik-baik saja. Aku bakal ke balai desa lebih pagi besok. Aku akan cari tahu apa yang Bima sembunyikan. Belum sempat Aisyah menjawab, Bu Ratri masuk ke ruang tengah. Rudi, ada apa malam-malam begini? Rudi menunduk sopan. Maaf, Bu. Saya cuma mau kasih tahu soal Bima. Wajah Bu Ratri menegang. Katakan. Rudi menceritakan semua yang ia lihat. Bu Ratri mendengarkan tanpa menyela, wajahnya berubah semakin gelap. Aku sudah menduga dia tidak akan diam. Bu Ratri menatap Aisyah. Kita harus bersiap untuk kemungkinan terburuk besok. Aisyah mengangguk lemah. Rudi kemudian pamit pulang, namun sebelum ia keluar, ia menatap Aisyah dengan sungguh-sungguh. Aku nggak akan biarkan kamu sendirian. Pintu tertutup. Sunyi menyelimuti kembali. Aisyah memeluk dadanya, merasakan ketakutan yang semakin menebal. Tuhan, berikan aku kekuatan, bisiknya. Di luar, malam semakin pekat. Saat semua orang akhirnya terlelap, sebuah langkah kaki mendekati rumah Bu Ratri. Perlahan, tanpa suara, seseorang menyelipkan sesuatu di sela-sela pagar bambu. Sebuah kantong kecil berisi bubuk hitam pekat. Bubuk itu bukan ramuan penyembuh, melainkan racun. Dan esok pagi, kantong itu akan menjadi bukti bahwa Aisyah berniat mencelakai Putri Ayunda. Kegelapan malam pun seakan ikut tersenyum pahit. Musyawarah besok tidak akan berlangsung adil. Pagi itu matahari belum sepenuhnya naik, namun halaman balai desa sudah dipenuhi warga. Suara bisik-bisik terdengar di mana-mana, menciptakan suasana yang menekan, seolah-olah udara pun ikut menjadi berat. Aisyah berdiri di depan cermin kecil di rumah Bu Ratri. Ia merapikan kerudungnya dengan tangan gemetar. Matanya sembab, jelas akibat kurang tidur. Sejak tadi malam, bayangan ketukan di jendela, kabar tentang Bima, serta ancaman musyawarah terus berputar di kepalanya. Bu Ratri masuk sambil membawa selendang. Pakai ini, nak. Warna biru membuatmu terlihat lebih tenang. Aisyah tersenyum tipis. Terima kasih, Bu, tapi saya tidak tahu apakah saya bisa menghadapi ini semua. Kamu bisa. Bu Ratri menepuk bahunya pelan. Kebenaran itu mungkin tidak selalu menang dengan cepat, tapi ia tidak pernah kalah. Ucapan itu menenangkan sedikit, namun tidak cukup menghilangkan rasa takut yang menyelimuti dada Aisyah. Di sisi lain desa, Bima berdiri sambil merokok di belakang balai. Wajahnya tampak puas. Dari sakunya, ia mengeluarkan kantong kecil berisi bubuk hitam yang sejak malam tadi ia sembunyikan di pagar rumah Bu Ratri. Biarlah hari ini menjadi akhir yang memalukan untukmu,
Aisyah, ujarnya sambil menyeringai. Ia tidak menyadari bahwa dari kejauhan, Rudi sedang mengamati gerak-geriknya. Rudi bersembunyi di balik kandang ayam milik Pak Tarmiji, matanya tajam penuh waspada. Aku harus tahu dia menyimpan apa. Rudi merunduk lebih rendah, menunggu kesempatan mendekat. Namun sebelum ia sempat bergerak, kepala desa keluar bersama beberapa perangkat desa. Suara mereka memanggil Bima masuk, memaksa Rudi menahan diri. Balai desa mulai penuh. Kursi-kursi plastik disusun memanjang. Di ujung ruangan, ada meja besar tempat kepala desa, sekretaris desa, dan 2 tokoh masyarakat duduk. Suasana tegang. Beberapa ibu-ibu sudah mulai membicarakan spekulasi yang bahkan belum tentu benar. Aku dengar Aisyah punya ramuan mencurigakan. Betul itu. Kalau bukan niat jahat, kenapa sembunyi-sembunyi kasih ramuan ke anak orang kaya? Wanita miskin memang suka cari kesempatan. Kalimat-kalimat itu menusuk dada Aisyah saat ia masuk ditemani Bu Ratri. Langkahnya berat, namun ia tetap melangkah. Rudi yang baru datang langsung mendekat. Aisyah, aku merasa ada yang gak beres. Tadi aku lihat Bima kayaknya masih bawa sesuatu di sakunya. Aisyah menatapnya cemas. Kamu yakin? Yakin banget. Aku gak tahu apa, tapi aku yakin itu bukan barang baik. Sebelum mereka sempat berbicara lebih jauh, kepala desa memanggil nama Aisyah. Ruangan tiba-tiba sunyi. Silakan duduk di depan, Nak. Aisyah duduk dengan tangan yang saling meremas. Sementara itu, Bima duduk di sisi lain. Ia pura-pura memasang wajah prihatin, seolah-olah tidak ada tipu daya dalam dirinya. Kita berkumpul hari ini, suara kepala desa menggelegar, untuk membahas laporan bahwa Aisyah memberikan ramuan tradisional terhadap Putri Ayunda, anak Bu Misel, tanpa izin dan tanpa tanggung jawab. Beberapa warga mulai bersuara lirih. Sudah kuduga. Itu perbuatannya. Kepala desa mengangkat tangan, meminta hening. Aisyah, sebelum kami dengarkan saksi lainnya, kami ingin mendengarkan darimu terlebih dahulu. Benarkah kamu memberikan ramuan itu? Aisyah menarik napas panjang. Suaranya bergetar namun tegas. Benar saya memberikan ramuan itu, Pak. Tapi bukan tanpa izin. Ruangan langsung gempar. Bu Ratri berdiri. Izinkan saya menjelaskan, pintanya. Namun sebelum ia bicara, Bima maju sambil mengangkat tangan. Saya keberatan. Jangan langsung percaya pada mereka. Saya ada bukti bahwa ramuan itu berbahaya. Ia mengeluarkan kantong kecil dari sakunya. Rudi langsung terbangun dari tempat duduknya. Itu apa, Bim? Bima tersenyum licik. Ini, bubuk yang saya temukan tidak jauh dari rumah Bu Ratri. Saya yakin ini bagian dari ramuan Aisyah. Beberapa warga langsung berdiri. Bubuk hitam itu beracun. Yang begini saja mau dikasih ke anak orang. Aisyah pucat. Bibirnya kering. Bu Ratri menatap Bima dengan mata membara. Itu fitnah, teriaknya. Benda itu bukan milik kami. Namun Bima tetap bersikap tenang, seolah-olah semua telah direncanakan. Kalau bukan kalian, bagaimana bisa ada di pagar rumah kalian? Kepala desa terlihat bingung namun berusaha netral. Kita perlu saksi lain. Rudi berdiri mantap. Saya saksi, Pak. Ia maju ke depan, menatap Bima tajam. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, semalam Bima menyelinap ke pagar rumah Bu Ratri. Dia menyelipkan sesuatu. Saya yakin itu kantong bubuk hitam itu. Ruangan langsung heboh. Bima membanting meja. Fitnah. Kamu cuma suka sama Aisyah. Makanya kamu bela dia. Aku bilang apa adanya, bentak Rudi. Ketegangan mulai meningkat. Beberapa warga pro Aisyah dan pro Bima mulai bersitegang, nyaris berteriak satu sama lain. Sudahlah. Kepala desa menghentak meja. Semua duduk. Hening. Suara napas setiap orang terdengar. Kepala desa memijat pelipisnya. Kita belum bisa menyimpulkan dari dua sisi yang bertentangan. Saya ingin penjelasan lebih lanjut, terutama dari pihak keluarga Putri Ayunda. Ruangan kembali berbisik-bisik. Banyak yang menunggu sosok ini muncul. Dan tiba-tiba, pintu balai desa terbuka perlahan. Seseorang masuk,
diseret di kursi roda oleh seorang perawat. Bu Misel, CEO muda, elegan, namun wajahnya tampak pucat. Matanya yang buta menatap lurus ke depan, seolah tetap memiliki wibawa meski gelap menyelimuti dunianya. Seluruh ruangan spontan terdiam. Bahkan Bima terlihat goyah. Bu Misel berhenti di tengah ruangan. Suaranya pelan, tetapi cukup kuat menggema. Apa yang sebenarnya terjadi? Semua orang tertegun. Kedatangannya akan mengubah segalanya. Balai desa berubah sunyi ketika Bu Misel duduk di posisi paling depan. Suasana seakan membeku. Bahkan angin yang biasanya masuk lewat jendela kayu pun seperti berhenti berhembus. Semua mata tertuju padanya, wanita buta yang tetap mampu memancarkan aura tegas seorang pemimpin. Perawat yang menemaninya menunduk sopan. "Maaf kami terlambat." Kondisi ibu tadi sempat drop, tetapi beliau memaksa datang, katanya lirih. Kepala desa langsung berdiri memberi hormat. "Terima kasih sudah hadir, Bu Misel. Kami sedang membahas laporan terkait Aisyah dan dugaan pemberian ramuan berbahaya pada putri ibu." Bu Misel mengerutkan kening. "Ramuan berbahaya?" Nada suaranya menunjukkan ketidakmengertian. Bima yang sejak tadi tampak percaya diri kini kembali memamerkan ekspresinya. Ia maju setengah langkah. "Betul, Bu. Saya menemukan bubuk mencurigakan yang kemungkinan besar dipakai dalam ramuan. Lihat ini." Ia mengangkat kantong kecil berisi bubuk hitam itu. Suara warga langsung riuh kembali, seperti gelombang besar yang menghempas dinding kayu balai desa. Namun Bu Misel tetap tenang. "Tolong jelaskan dari awal." Pintanya lembut, tetapi penuh tekanan. Kepala desa memberi isyarat pada Aisyah untuk mendekat. Aisyah melangkah pelan, lututnya terasa lemas melihat begitu banyak mata menghakimi. Namun saat ia berada di dekat Bu Misel, wanita itu meraih tangannya. "Ini kamu, Aisyah?" Sentuhan hangat itu membuat Aisyah hampir menangis. "Iya, Bu," jawabnya bergetar. "Ceritakan semuanya dari sudut pandangmu." Aisyah menarik napas panjang lalu menceritakan kejadian sebenarnya. Bagaimana ia hanya berniat membantu. Bagaimana ia lebih dulu meminta izin pada Bu Ratri. Bagaimana ia melihat Putri Ayunda tampak kesakitan dan memutuskan memberikan ramuan yang dulu diberikan neneknya untuk meredakan sesak napas. Ia ceritakan perlahan, detail, tanpa menyembunyikan apapun. Ketika Aisyah selesai, ruangan kembali sunyi. Bu Misel mengangguk pelan. "Saya tidak kaget. Selama ini Aisyah selalu memperlakukan anak saya dengan hati-hati." Bima langsung memotong. "Tapi ramuan itu membahayakan, Bu. Dan bubuk hitam ini adalah buktinya." Suara warga kembali riuh. "Ya, benar. Bisa saja dia pura-pura baik." Namun kali ini Bu Misel mengangkat tangan. Seketika semuanya diam. "Bima," katanya pelan, "apa dasar kamu menuduh?" Bima tampak gelagapan. Saya, bubuk ini saya temukan di dekat pagar rumah Bu Ratri. Itu bukti kuat." "Benarkah kamu menemukannya? Atau kamu yang menaruhnya?" Pertanyaan itu seperti petir menyambar langit cerah. Warga langsung saling menatap. Bahkan kepala desa tampak kaget. "Tidak, Bu. Saya bukan tipe orang seperti itu," sergah Bima. Namun suara Rudi menyahut lantang dari belakang. "Saya lihat kamu, Bim." Semua kepala menoleh ke arah Rudi. "Saya lihat semalam kamu menyelinap ke pagar rumah Bu Ratri. Kamu masukkan sesuatu lewat celah pagar itu. Saya tidak langsung bicara karena saya pikir kamu cuma mabuk atau mau usil, tapi sekarang semua jadi jelas." Bima menegang, wajahnya pucat. "Fitnah. Kamu cuma suka sama Aisyah. Semua orang tahu itu." Rudi melangkah ke tengah ruangan, suaranya stabil. "Betul aku suka sama Aisyah. Tapi rasa suka tidak membuatku buta sampai menuduh orang tanpa bukti. Justru karena aku ingin dia aman, aku perhatikan semua yang mencurigakan. Termasuk kamu." Warga mulai bergumam. Benarkah Bima yang menaruh bukti itu? Sejak dulu dia iri sama Bu Ratri. Jangan-jangan ini fitnah dari awal. Kepala desa mengangkat tangan. "Tenang, kita harus tetap objektif." Tetapi Bu Misel tiba-tiba berbicara lagi, suaranya pelan namun tegas.
Tolong berikan bubuk hitam itu kepada saya. Semua orang terdiam. Bagaimana wanita buta bisa memeriksa benda seperti itu? Bima terlihat ragu. Untuk apa, Bu? Tolong berikan, ulang Bu Misel. Akhirnya, dengan enggan, Bima menyerahkan kantong kecil itu ke tangan perawat, yang kemudian meletakkannya di tangan Bu Misel. Wanita itu mengendus aromanya perlahan. Beberapa warga menahan napas melihatnya. Dan kemudian, Bu Misel mengusap bagian pinggir kantong itu dengan jarinya. Ia menggosok jari itu ke telapak tangan satunya, lalu mengendus lagi. Hening panjang. Lalu ia berbicara, pelan namun menghantam. Ini bukan bahan ramuan tradisional. Semua orang menegang. Ini adalah bubuk bakar dari sumbu kembang api jenis tertentu. Saya mengenalnya karena perusahaan saya dulu memproduksi perlengkapan pesta sebelum saya menjadi buta. Ia mengangkat wajahnya sedikit. Dan bubuk ini tidak ada kaitannya dengan ramuan apapun. Bima langsung pucat seketika. Warga mulai ribut. Jadi buktinya palsu? Bima memfitnah? Gila. Masa dia berani? Bima mundur selangkah. Tidak. Itu pasti ada yang merencanakan. Bukan saya. Tetapi Rudi menyusulnya. Aku siap bersumpah lihat kamu sendiri. Kepala desa menatap Bima dengan pandangan mencurigai. Bima, ini tuduhan berat. Menaruh bukti palsu untuk menjatuhkan seseorang adalah pelanggaran adat besar. Bima tidak bisa bicara. Bibirnya gemetar. Sementara itu, Bu Misel mengalihkan perhatiannya ke Aisyah. Aisyah. Ia meraih tangan gadis itu. Niat baikmu untuk menolong tidak pernah salah. Dan sekarang aku ingin semua orang mendengar sesuatu dari Putri Ayunda. Perawat yang membawa Putri Ayunda maju mendekat. Gadis kecil itu tampak sedikit lebih baik, meski napasnya masih teratur pelan. Sayang, coba bilang ke ibu tadi kamu merasa apa setelah minum ramuan dari Aisyah. Putri Ayunda menatap ruangan dengan mata polosnya. Aku bisa tidur, Bu. Dadaku nggak sakit. Tenggorokanku juga nggak panas lagi. Warga mulai bergumam lagi, kali ini dengan nada berbeda. Berarti ramuannya menolong. Orang jahat tidak mungkin membuat anak sembuh. Hingga akhirnya kepala desa menghela napas panjang. Dengan bukti yang ada, besar kemungkinan ini fitnah. Bima terlihat mulai goyah, wajahnya semakin pucat. Namun kepala desa belum selesai. Dan karena ini musyawarah resmi, kita perlu keputusan. Ia mengetuk meja 3 kali. Hari ini, kami menetapkan bahwa Aisyah tidak bersalah. Ruangan langsung gempar. Kali ini bukan dengan cemoohan, tetapi sorakan lega. Aisyah menutup wajahnya, menangis tanpa suara. Rudi meremas bahu Aisyah dengan lembut. Bu Ratri memeluknya erat. Namun ketika keadaan mulai mereda, Bu Misel mengangkat tangan lagi. Kepala desa, boleh saya berbicara, secara pribadi, tapi di depan semua warga. Silakan, Bu. Bu Misel mengarahkan wajahnya ke arah Aisyah. Aisyah, aku punya sesuatu untuk disampaikan. Sesuatu yang mungkin bisa mengubah banyak hal. Semua orang kembali terdiam. Tidak ada suara, bahkan napas pun terasa tertahan. Aisyah menatap Bu Misel dengan mata sembab. Apa itu, Bu? Dengan suara yang sulit ditebak, antara haru, tegas, dan gemetar, Bu Misel berkata, aku ingin kamu menjadi pendamping terapi ayah, dan orang yang akan berada di rumahku setiap hari. Ruangan kembali heboh. Aisyah terpaku. Rudi terbelalak. Bima jatuh terduduk. Namun Bu Misel belum selesai. Aku merasa, aku memerlukanmu lebih dari yang kau kira. Dan itulah awal dari babak baru yang belum pernah Aisyah bayangkan. Awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari musyawarah hari itu. Setelah musyawarah desa berakhir, Aisyah pulang dengan langkah gontai, bukan karena lelah, tetapi karena pikirannya dipenuhi hal-hal yang membingungkan. Tawaran Bu Misel seolah terus bergema di telinganya sejak pagi tadi. Aku ingin kamu menjadi pendamping terapi anakku, dan berada di rumahku setiap hari. Kalimat itu mengalun kembali seperti bisikan yang tidak mau hilang. Bahkan ketika angin sore menerbangkan rambutnya dan aroma tanah basah mulai memenuhi udara,
Pikirannya tetap tak bisa lepas dari sosok wanita buta yang duduk dengan penuh wibawa di tengah balai desa. Sesampainya di rumah Bu Ratri, Aisyah disambut pelukan hangat. "Kamu hebat, Nak. Kamu sudah melewati badai besar hari ini." Suara Bu Ratri lembut namun tegas, membuat Aisyah hampir menangis lagi. "Aku tidak tahu harus bagaimana, Bu." Aisyah menjatuhkan diri ke kursi rotan. "Yang penting kamu selamat dari fitnah itu." Bu Ratri duduk di sampingnya. "Soal tawaran Bu Misel, kamu harus pikirkan baik-baik." Aisyah menatap lantai. "Kedengarannya besar, Bu. Terlalu besar untuk aku yang cuma gadis desa." "Kamu bukan cuma gadis desa." Bu Ratri menatapnya tajam. "Kamu punya hati yang tidak semua orang miliki." Kata-kata itu menyentuh bagian terdalam Aisyah. Namun tetap saja, tawaran itu terasa seperti pintu lebar yang terbuka ke ruang yang gelap. Ia tak tahu apa yang ada di baliknya. Malam datang membawa ketenangan. Bulan seolah muncul lebih cerah dari biasanya. Sinarnya jatuh lembut ke halaman kecil rumah itu. Aisyah duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang memantulkan cahaya bulan. Pikirannya melayang-layang, penuh tanda tanya. Tiba-tiba suara ketukan terdengar. "Tok, tok." "Aisyah?" Itu suara Rudi. Aisyah berdiri, membuka pintu perlahan. Rudi berdiri di depan rumah, rambutnya agak berantakan tertiup angin malam. "Aku cuma mau pastikan kamu baik-baik saja," katanya. Aisyah tersenyum samar. "Aku baik, sedikit bingung, tapi baik." Rudi menarik napas panjang. "Aku dengar tawaran Bu Misel. Kamu bakal tinggal di rumahnya." "Belum tahu," aku belum jawab. Rudi mengangguk pelan, namun ada sesuatu yang jelas ia sembunyikan. Entah itu kecemasan, atau mungkin ketakutan kehilangan. Aku cuma takut kamu pergi ke dunia yang terlalu berbeda dari dunia kita ini. Dunia mereka orang-orang kaya, kadang tidak sederhana." "Aisyah." Aisyah tertunduk. "Aku tahu. Kalau kamu butuh bantuan apapun, aku ada." Rudi memegang lengan pintu, menekankan kalimat itu. Aisyah melihat ketulusan itu dan tersenyum. "Terima kasih, Rudi. Kamu selalu baik padaku." "Ya, meski kamu gak pernah lihat." Rudi tertawa hambar, lalu mundur beberapa langkah. "Istirahat ya." Aisyah memanggilnya sebelum ia berbalik. "Rudi." Rudi menatapnya. "Aku gak akan lupa siapa yang ada saat aku jatuh." Rudi terdiam. Ia tidak butuh lebih dari itu, kata-kata itu sudah cukup untuk menguatkannya. "Aku juga gak akan pergi jauh," lanjut Aisyah, suaranya pelan namun tegas. "Aku cuma ingin bermanfaat buat siapapun yang Tuhan kirim dalam hidupku." Rudi tersenyum tipis dan akhirnya pergi. Aisyah menutup pintu, lalu duduk di ranjang. Keputusan besar menunggu esok hari. Pagi berikutnya, mobil hitam mengilap berhenti di depan pagina rumah Bu Ratri. 2 orang staf Bu Misel turun dan mengetuk pintu. "Aisyah?" Salah satu dari mereka tersenyum sopan. "Kami diminta menjemputmu." Aisyah menegang seketika. Jantungnya berdetak cepat. "Bu Misel ingin berbicara langsung denganmu mengenai perawatan Putri Ayunda," tambah staf itu. Bu Ratri menepuk bahunya dari belakang. "Pergilah, Nak. Kamu tidak kehilangan apapun dengan mendengarkan." Aisyah mengangguk dan mengikuti mereka masuk ke mobil. Rumah besar milik Bu Misel terletak di bagian paling sepi dari desa. Tanah luas, gerbang besi tinggi, dan bangunan utama yang berdiri megah seolah memandang rendah desa di bawahnya. Mobil berhenti tepat di depan pelataran. Aisyah turun perlahan. Ia merasa kecil, sangat kecil. Pintu utama dibuka oleh pelayan. "Silakan masuk." Ibu sudah menunggu di ruang tengah. Aisyah memasuki rumah itu dengan langkah hati-hati. Setiap inci dinding dipenuhi kayu mahal dan ukiran halus. Lampu gantung kristal berkilau. Lantai marmer memantulkan bayangan tubuhnya saat ia melangkah. Dan di tengah ruang itu, Bu Misel duduk di kursi roda dengan posture tegap, seolah-olah kebutaannya tidak mengurangi sedikitpun wibawanya. "Aisyah." Suara itu lembut namun penuh kekuatan. Aisyah berdiri gugup. "Iya, Bu." "Terima kasih sudah datang," lanjut Bu Misel.
Aku ingin bicara. Bukan sebagai CEO, bukan sebagai majikan, tapi sebagai seorang ibu. Aisyah menelan ludah. Baik, Bu. Perawat mendorong kursi roda Bu Misel mendekat. Kemarin, saat musyawarah, aku melihat sesuatu yang mungkin warga lain tidak lihat, kata Bu Misel pelan. Aisyah memicingkan mata, bingung. Melihat apa, Bu? Ketulusanmu. Bu Misel menyentuh tangan Aisyah. Bukan banyak orang yang bisa memberikan sesuatu tanpa meminta balasan. Dan bukan banyak orang pula yang mau menolong anak orang lain seolah itu anaknya sendiri. Aisyah terdiam. Ucapan itu seperti membuka pintu kecil di hatinya. Lalu Bu Misel melanjutkan. Aku butuh orang seperti kamu. Bukan hanya untuk merawat Ayunda, tapi karena aku merasa rumah ini terlalu kosong. Nada kesunyian dalam kalimat itu membuat Aisyah tersentak. Rumah megah ini ternyata menyimpan kesepian yang besar. Aku ingin kamu tinggal di sini, Aisyah, kata Bu Misel lirih. Tinggal, bukan sekadar bekerja. Aisyah membelalakan mata. Bu, itu terlalu besar untuk saya. Tolong jangan jawab dulu. Bu Misel mengangkat tangan. Ia menghela napas panjang sebelum melanjutkan. Aku tahu kamu gadis baik. Tapi kamu perlu tahu satu hal lagi sebelum kamu memutuskan. Bu Misel menundukkan kepala sedikit. Aku tidak hanya buta. Ia berhenti, bibirnya gemetar. Ada penyakit lain yang belum aku beritahukan kepada siapapun. Bahkan warga desa tidak tahu. Aisyah merasakan bulu kuduknya berdiri. Apa maksud ibu? Bu Misel menggenggam tangan Aisyah lebih erat. Penyakit itu mungkin akan membuatku tidak punya banyak waktu. Seketika dunia Aisyah seperti berhenti berputar. Ia menatap wanita itu, wanita tegar, kaya, kuat, yang kini mengakui sesuatu yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. Aku tidak ingin Ayunda sendiri ketika itu terjadi, lanjut Bu Misel. Dan, aku merasa Tuhan mengirimkanmu ke hidupku bukan tanpa alasan. Air mata perlahan menuruni wajah Aisyah. Bu Misel menengadahkan wajahnya seolah menatap Aisyah, meski matanya kosong. Bersediakah kamu menjadi orang yang tetap di samping anakku, apapun yang terjadi? Pertanyaan itu menggantung di udara, besar dan berat, menunggu jawaban. Namun sebelum Aisyah bisa membuka mulutnya, pintu ruang tengah tiba-tiba terbuka. Seorang pria asing berdiri di ambang pintu, wajahnya tegang, napasnya memburu. Dan ia berkata dengan suara bergetar. Bu Misel, kita harus bicara. Ada sesuatu yang sangat mendesak. Awal dari badai baru pun dimulai. Angin sore berembus lembut melalui celah jendela kamar Misel, membawa aroma daun basah yang baru tersiram hujan. Langit di luar mulai berubah warna, dari biru pucat menuju jingga keemasan, seakan ikut menyaksikan perubahan besar dalam hidup seorang wanita yang selama bertahun-tahun hidup di dalam gelap. Misel duduk di tepi ranjang, kedua tangannya saling menggenggam erat. Napasnya naik turun tidak teratur. Di sisi lain ruangan, Raka berdiri canggung sambil memegang baskom kecil berisi air rendaman daun ritual yang sejak semalam ia siapkan. Tatapan lelaki itu, yang biasanya tenang, kali ini penuh keraguan. Kalau kamu merasa takut, kita bisa hentikan, Misel, ucap Raka dengan suara rendah. Kamu tidak harus memaksakan diri hanya karena aku. Tidak, potong Misel lembut namun tegas. Aku ingin mencobanya, Raka. Sejak malam ketika cahaya samar mulai muncul di balik gelap inderanya, Misel belum berhenti memikirkan kemungkinan yang selama ini hanya bisa ia impikan. Namun ia juga takut berharap, takut kecewa, takut bahwa mungkin semua ini hanya ilusi singkat yang diberikan keberuntungan sesaat. Namun satu hal yang lebih kuat dari ketakutannya, kepercayaannya kepada Raka. Ia tidak tahu kapan tepatnya semuanya berubah. Mungkin ketika lelaki itu mengajaknya bicara tentang tanaman sambil menahan rintik hujan di atas kepalanya. Mungkin ketika Raka memandunya menyentuh embun di daun-daun. Atau mungkin ketika Raka mengucapkan kata-kata sederhana yang menenangkan hatinya lebih dari yang bisa dilakukan dokter manapun. Aku sudah siap, bisik Misel lirih. Kalau ini gagal, aku tidak akan menyalahkanmu. Kata-kata itu membuat Raka menunduk. Ia tahu Misel pernah dikhianati begitu banyak orang. Dari rekan bisnis,
keluarga jauh, hingga orang-orang yang pura-pura peduli saat ia jatuh. Ia tahu kepercayaan itu bukan hadiah yang mudah didapatkan. Misal, Raka menelan ludah. Aku tidak pernah janji ini pasti berhasil. Ritual ini bukan jimat, bukan sihir. Ini cuma cara lama yang dulu nenekku ajarkan. Bagian dari keyakinanku bahwa alam punya caranya sendiri untuk mengembalikan yang hilang. Aku tahu. Misal tersenyum tipis. Dan untuk pertama kalinya, aku ingin mempercayai seseorang tanpa ragu. Raka menarik napas panjang, mencoba mengusir rasa gugup. Ia merendamkan kain tipis ke dalam baskom, memerasnya perlahan, lalu mendekat. Kalau terasa perih, bilang ya. Misal mengangguk kecil. Raka menyentuhkan kain hangat itu ke mata Misal. Gerakannya sangat hati-hati seperti menyentuh sesuatu yang rapuh. Aroma daun hutan yang menenangkan memenuhi udara. Sentuhan Raka begitu lembut, hingga Misal tanpa sadar memejam lebih dalam, membiarkan dirinya larut dalam rasa nyaman yang jarang ia rasakan. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Raka menahan napas saat ia mulai membaca doa pelan. Bukan mantra, bukan sesuatu yang mistis, melainkan doa sederhana peninggalan neneknya yang dulu sering merawat orang-orang desa yang tak mampu membayar dokter. Dalam setiap bisikan, tersirat ketulusan yang tidak bisa dibuat-buat. Ketulusan yang membuat dada Misal terasa hangat. Ketulusan yang membuatnya bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang yang hidup begitu sederhana membawa rasa aman yang tidak pernah ia dapatkan dari orang-orang berjas mahal di sekelilingnya? Setelah selesai, Raka menurunkan kain itu perlahan. Coba buka pelan-pelan, katanya dengan suara hampir bergetar. Misal menggenggam spray di bawahnya. Jantungnya berdetak keras, seakan hendak meloncat keluar. Tangan kirinya bergerak meraba udara, mencari sesuatu yang bisa digenggam, sampai Raka menangkapnya dengan lembut. Aku di sini, ucap Raka. Tidak apa-apa. Perlahan, sangat perlahan, kelopak mata Misal bergerak. Ada cahaya. Bukan jelas, bukan terang. Tetapi ada. Cahaya yang dulu hanya bisa ia ingat dari masa lalu, kini muncul kembali sebagai kilatan samar. Misal membeku. Raka menahan napas. Kemudian, segala sesuatu di sekitar Misal berubah dalam sekejap. Bukan hanya cahaya. Ada bentuk. Ada bayangan. Ada warna redup yang belum sepenuhnya jelas, tetapi cukup untuk membuat tenggorokannya tercekat. Aku melihat garis, cahaya. Raka, suaranya pecah. Raka, aku bisa melihat sedikit. Lelaki itu menutup mata sejenak, menahan emosi yang memuncak. Sungguh, suaranya bergetar. Misal mengangguk cepat. Tidak jelas, tapi aku benar-benar melihatnya. Ada cahaya. Ada bentuk gelap, itu kamu, kan? Raka mendekat beberapa langkah. Ini aku. Misal mengangkat tangan, mencoba menggapai wajah Raka. Tangannya bergetar hebat. Raka memandu jemarinya menyentuh pipinya. Untuk pertama kalinya, Misal melihat bayangan sosok pria yang selama ini hanya ia kenal dari suara dan sentuhan. Meski tak sepenuhnya jelas, tapi cukup membuat air mata jatuh dari sudut matanya. Aku bisa melihatmu, gumamnya lirih. Raka tak mampu bicara. Ia hanya menunduk, membiarkan air matanya jatuh tanpa malu. Di tengah tangis itu, Misal tiba-tiba tertawa kecil. Tawa bahagia yang sudah lama hilang dari hidupnya. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Karena beberapa detik kemudian, tubuh Misal melemah. Pandangannya kembali kabur. Kepalanya terasa ringan, lalu, Misal. Raka memeluk tubuh wanita itu sebelum jatuh. Misal menutup mata, napasnya tersengal. Kenapa? Redup lagi, Raka? Wajah Raka pucat. Kita harus ke dokter. Sekarang. Tapi aku melihatmu, bisik Misal, masih tersenyum lemah. Raka, kamu cahaya pertama, setelah bertahun-tahun. Tubuhnya lemas. Raka mengangkatnya tanpa pikir panjang, melangkah keluar kamar dengan panik namun mencoba tetap tenang. Satu hal yang terus menggema di kepalanya. Jika tadi bisa, maka kemungkinan itu nyata. Dan harapan Misal belum mati. Dan ia
Tidak akan membiarkan harapan itu padam hanya karena terlambat mengambil langkah. Sementara itu, di balik tubuhnya yang digendong Raka, Michelle berbisik pelan. "Terima kasih, karena membuatku percaya pada hidup lagi." Sebelum akhirnya semuanya berubah menjadi gelap. Ruangan rawat inap Michelle tampak tenang saat pagi menjelang. Sinar matahari menembus tirai tipis, menciptakan bayangan lembut di dinding. Rumah sakit masih setengah sunyi, sebagian besar pasien tertidur, dan perawat bertugas dengan langkah pelan agar tidak mengganggu ketenangan pagi itu. Raka duduk di kursi di samping ranjang Michelle. Ia sudah menghabiskan malam di sana, tidak beranjak sedikit pun kecuali ketika perawat memintanya keluar sebentar untuk pemeriksaan rutin. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya tetap waspada setiap kali Michelle bergerak sedikit. Michelle terbangun perlahan. Kelopak matanya gemetar sebelum membuka, meski ia tetap tak melihat apapun. Ia mendengar suara langkah, lalu aroma khas yang begitu ia kenal, aroma tanah, kayu, dan sabun murah yang selalu dipakai Raka. "Raka," panggilnya pelan. Raka langsung mendekat. "Aku di sini. Kamu butuh sesuatu?" "Tidak. Aku hanya ingin tahu apakah pagi sudah datang." Raka menatap tirai yang diterangi cahaya keemasan. "Ya, pagi sudah datang. Matahari terbit cukup indah hari ini." Michelle tersenyum kecil. "Aku ingin membayangkannya. Kalau kamu mau, aku bisa ceritakan." "Ceritakan," bisik Michelle, seolah sedang mendengarkan dongeng. Raka menghela napas pelan, lalu menggambarkan pemandangan luar jendela dengan suaranya yang hangat. Langit warnanya oranye keemasan. Ada burung-burung kecil yang terbang bergerombol. Angin pagi sepertinya lembut sekali. Kalau kamu di luar, pasti kamu bisa rasakan dinginnya, tapi bukan dingin yang menyakitkan. Dinginnya seperti menyapa. Michelle tersenyum lebih lebar, dan ruang itu ikut terasa lebih hidup. "Aku bisa membayangkannya," ucap Michelle lembut. Beberapa menit kemudian, pintu ruangan terbuka perlahan. Seorang perawat masuk sambil membawa papan catatan. "Selamat pagi, Bu Michelle." "Pak Raka," sapanya ramah. "Pagi, suster," jawab Michelle. Perawat memeriksa tekanan darah Michelle dengan gerakan yang terlatih. "Sepertinya Anda mulai stabil. Kalau kondisinya terus seperti ini, mungkin nanti siang dokter akan lakukan pemeriksaan lanjutan pada mata Anda." Michelle mengangguk. "Baik." Setelah perawat keluar, ruangan kembali sunyi, hanya menyisakan suara alat monitor dan napas tenang keduanya. Michelle kemudian berkata, "Raka, boleh aku bertanya sesuatu yang mungkin terdengar egois?" "Kamu boleh bertanya apapun." Michelle menarik napas panjang. "Kalau suatu hari, aku benar-benar bisa melihat lagi, apa yang pertama kali ingin kamu lihat dari diriku?" Pertanyaan itu menghentikan Raka seketika. Ia tidak menduganya. Tidak pernah membayangkan Michelle akan bertanya sesuatu sejujur itu. Raka menunduk, mencoba menyusun kata yang tidak akan terdengar sembarangan. "Aku ingin melihat senyummu," jawabnya akhirnya. "Senyum yang kamu sembunyikan selama ini. Senyum yang mungkin bahkan kamu lupa bagaimana rasanya." Michelle memejamkan mata. Air mata kembali muncul di sudut kelopaknya. "Kenapa senyumku?" suaranya bergetar. "Karena kamu sudah terlalu lama hidup dalam kesedihan," jawab Raka pelan. "Dan jika matamu pulih, aku ingin hari pertama kamu melihat dunia lagi, kamu melihatnya dengan senyum. Bukan rasa takut." Michelle terisak kecil. Ia membalik wajahnya sedikit ke arah suara Raka, meski yang ia lihat tetap gelap. "Raka," suaranya melemah, "selama ini tidak ada yang berharap aku bahagia. Tidak ada yang benar-benar ingin melihatku tersenyum tanpa kepura-puraan." Raka mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Michelle yang dingin. "Kalau begitu, biarkan aku jadi orang pertama yang ingin melihatnya." Beberapa jam kemudian, dokter mata memasuki ruangan dengan beberapa alat di tangan. "Baik, Bu Michelle. Kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Tidak sakit, hanya sedikit terang di mata." Michelle mengangguk. Raka berdiri di sampingnya. Dokter mematikan sebagian lampu ruangan lalu menyorotkan alat kecil ke mata Michelle. Ia meminta Michelle melihat ke arah yang berbeda. Atas, kanan, kiri, meski Michelle hanya mengikuti instruksi tanpa benar-benar melihat sesuatu. Setelah beberapa menit,
Dokter berhenti dan mencatat sesuatu. Raka menunggu dengan tegang. Bagaimana, dok? Dokter tidak langsung menjawab. Ia menutup bukunya, lalu mendekat dan berbicara dengan suara profesional namun lembut. Bu Misel, kami menemukan perkembangan yang cukup positif. Misel menahan napas. Jaringan saraf di bagian tertentu matamu mulai bereaksi. Masih sangat kecil, tetapi ini tanda bahwa ada bagian yang mencoba bekerja kembali. Misel langsung menutup mulutnya. Tubuhnya bergetar. Apakah itu berarti aku bisa sembuh? Tanyanya hampir tidak terdengar. Dokter menatapnya lama sebelum menjawab, masih terlalu dini untuk memberikan kepastian. Tapi, jika respons ini terus meningkat, ada kemungkinan terjadi pemulihan sebagian. Raka merasa lututnya hampir lemas mendengar itu. Sebagian. Tidak sepenuhnya. Namun itu lebih dari cukup. Lebih dari apa yang dikatakan semua dokter 5 tahun terakhir. Dokter kemudian menambahkan, kamu harus jalani terapi. Mungkin panjang. Mungkin melelahkan. Tapi peluang sekecil apapun tetap peluang. Misel mengangguk perlahan, air mata mengalir bebas di pipinya. Aku siap. Setelah dokter keluar, Raka duduk di samping ranjang dan menatap wajah Misel yang masih gemetar karena harapan yang hampir tak berani ia percayai. Kamu dengar sendiri, kan? Raka tersenyum kecil. Kamu punya peluang. Meskipun kecil, tapi itu peluang yang nyata. Misel mengusap pipinya. Aku takut berharap, Raka. Aku takut kalau aku berharap terlalu banyak, lalu hancur lagi. Raka mencondongkan tubuh sedikit. Kalau kamu takut jatuh, aku akan jadi orang pertama yang menangkapmu. Misel terdiam. Tidak ada tangis kali ini, hanya keheningan penuh makna. Raka. Ya? Aku ingin kamu ada di semua prosesnya. Raka mengangguk, bukan karena kewajiban, tapi karena perasaannya sendiri sudah jauh lebih dalam daripada sekadar rasa kasihan atau rasa tanggung jawab. Aku tidak akan pergi, jawabnya mantap. Menjelang sore, sinar matahari petang masuk melalui celah tirai, menciptakan warna keemasan di seluruh ruangan. Misel duduk bersandar di ranjang dengan posisi lebih nyaman, sementara Raka duduk di kursi dengan tubuh sedikit membungkuk ke arahnya. Kamu lelah? Tanya Misel. Tidak, jawab Raka jujur. Aku malah merasa lebih tenang sekarang. Kenapa? Karena hari ini, kamu mulai mendapatkan sesuatu yang sudah lama hilang. Misel tersenyum tipis. Cahaya? Raka menggeleng. Harapan. Misel menggigit bibirnya. Dari semua yang ia alami, kebutaan, kehilangan, tekanan sebagai CEO, pengkhianatan orang-orang terdekat, harapan adalah hal terakhir yang pernah ia miliki. Dan entah bagaimana, selama beberapa hari ini, lelaki miskin yang menjadi tukang kebun itu mengembalikan sesuatu yang bahkan dokter-dokter mahal tidak bisa kembalikan. Sesuatu yang tak terlihat, tapi terasa. Aku takut kehilangan harapan itu lagi, bisik Misel. Tidak akan, jawab Raka pelan. Karena kali ini, kamu tidak menjalaninya sendirian. Misel memejamkan mata sambil menahan isak halus. Terima kasih, Raka, untuk semua yang sudah kamu lakukan. Raka menatapnya lama. Seandainya Misel bisa melihat, ia pasti akan tahu bahwa lelaki itu sedang menatapnya dengan perasaan yang jauh lebih dalam dari sekadar rasa iba. Ini baru permulaan, Misel, kata Raka akhirnya. Perjalanan kamu belum selesai. Kita akan lewati semuanya, langkah demi langkah. Misel mengangguk pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak ia kehilangan penglihatannya bertahun-tahun lalu, hatinya merasa tidak sendirian. Ada seseorang yang tidak hanya hadir sebagai penolong, tetapi juga sebagai kekuatan baru dalam hidupnya.